Bab 571. Tidak punya pilihan. Gumaman di sekelilingnya seperti duri, menusuk tubuh Hawk Song. Di bawah pandangan semua orang, dia hanya bisa berguling, atau dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di sini. Bagaimanapun, Hagai Song telah dibunuh oleh Jerry Yang. Seperti yang dia katakan, membunuh satu atau dua orang tidak ada bedanya. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Jerry Yang, dikhawatirkan dia akan benar-benar mati. Setiap kali dia berguling, niat membunuh di hati Hawk Song menjadi semakin kuat. Hanya ketika dia berguling ke pintu lift dia bangkit dari lantai, tetapi niat membunuh di dalam hatinya sudah mencapai puncaknya. Dia tidak berani mengungkapkannya sedikit pun dan langsung naik lift, pergi tanpa menoleh ke belakang. Harley Song berkata dengan wajah khawatir, "Tuan Yang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga agar keluarga Song tidak membenci Anda, tetapi jika keluarga Song benar-benar ingin menghadapi Anda, aku mohon Anda membiarkan keluarga Song hidup, apakah boleh?" Kata-kata Harley Song membuat Jerry yang sedikit terkejut. Dia memandang pria ini, yang tidak jauh lebih tua dari dirinya, dan merasakan sedikit emosional di dalam hatinya. Pria ini, dalam hati dan penglihatannya, benar-benar luar biasa. Sungguh merupakan berkah bagi keluarga Song untuk memilikinya. Jika orang-orang keluarga Song ingin membunuhku, bagaimana aku akan membiarkan mereka melakukannya? Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa detik hening, mata Harley Song dipenuhi dengan tekad. Dia menatap Jerry Yang dan berkata, "Jika ada yang benar-benar ingin mencari kematian, maka itu salah mereka. Aku hanya meminta agar Tuan Yang, ketika saatnya tiba, dapat membiarkan keluarga Song hidup, itu saja." "Baiklah, aku berjanji padamu." Jerry yang menganggukkan kepalanya. Harley Song tertegun sejenak. Awalnya dia mengira Jerry yang tidak akan setuju, dia hanya ingin mencoba melakukan yang terbaik. Jika Jerry yang benar-benar ingin menghancurkan keluarga Song, dia tidak memiliki beban psikologis lagi. Namun yang mengejutkannya, Jerry yang telah menyetujuinya dengan mudah. "Terima kasih, Tuan Yang. Terima kasih, Tuan Yang." Harley Song mengucapkan terima kasih berulang kali. Jerry yang tersenyum lembut dan kemudian berbicara, "Ayo kita pergi juga." Harley Song sekali lagi terkejut di dalam hatinya, dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan Jerry Yang, bahkan jika dia mengambil kejuaraan hari ini, itu akan mudah. Hadiah uang untuk kejuaraan itu ratusan juta dolar, tapi Jerry yang akan menyerah. Namun, ketika dia memikirkan hubungan Jerry yang dengan yang di utara itu, dia merasa lega. Namun, mereka bertiga baru saja akan pergi ketika beberapa pria bertubuh besar dan kokoh tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Setelah melihat pakaian orang-orang ini, pupil mata Harley Song menyusut, karena pakaian mereka milik Gold Club. "Tuan Yang, pertandingan belum berakhir dan kamu akan pergi. Sepertinya agak tidak pantas, bukan?" Sebuah suara penuh olok-olok tiba-tiba terdengar. Jerry yang mengangkat alisnya sedikit dan menatap pemuda yang sudah berjalan ke arahnya dan mencibir, "Apa hubungannya denganku jika pertandingan sudah berakhir atau belum?" Pemuda di depannya, yang pernah dilihat Jerry yang sebelumnya, adalah orang yang sama yang mencoba membeli daerah selatan kota secara paksa darinya pagi ini, salah satu dari 4 keluarga besar raja, penerus keluarga Chao, Haf Chao. Pada saat ini, di belakangnya, satu di kiri dan satu di kanan, ada 2 orang tua yang mengenakan pakaian tang mengikutinya, masing-masing dengan aura yang sangat kuat. Bahkan lelaki tua berpakaian tang di samping Denny Yuen mungkin tidak sekuat kedua orang tua ini. "Kamu adalah favorit untuk menjadi juara malam ini, dan hampir setengah dari penonton telah menempatkan taruhan mereka pada kamu sebagai juara. Jadi jika kamu pergi sekarang, bagaimana aku akan menjelaskan kepada para penonton itu?" Haf Chao berkata sambil tersenyum. Dan dengan kata-kata ini, dia juga menjelaskan hubungannya dengan Gold Club. Ternyata Gold Club adalah industri keluarga Chao, tidak heran itu bisa menjadi tempat yang menguntungkan di bawah hidung 8 keluarga besar kota Yan. Harley Song, yang berada di samping Jerry Yang, juga sangat terkejut saat ini. Kata-kata Haf Chao telah memperjelas bahwa dia memiliki hubungan dengan Gold Club,
dan dia juga tahu bahwa di balik Gold Club dikabarkan ada salah satu dari 4 keluarga besar raja, keluarga Chao. Bukankah itu berarti pria di depannya ini, yang seumuran dengannya, adalah keturunan keluarga Chao? Tapi kata-kata Jerry yang berikutnya hampir membuatnya pingsan. Dia mendengar Jerry yang berkata, "Jika aku, Jerry Yang, ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku?" Haf Chao mencibir, "Nak, aku tidak akan berdebat denganmu karena kamu menyentuh orang-orangku pagi ini. Tetapi jika kamu berani melakukan sesuatu di sini, aku jamin kamu dan teman-temanmu, tidak ada yang bisa pergi." Setelah mengatakan itu, beberapa pria besar dan kokoh yang mengelilingi Jerry Yang dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka, dan moncong hitam senjata mereka diarahkan ke mereka bertiga. Harley Song dan Hara Song benar-benar tercengang. Hara Song bahkan lebih ketakutan, dia mencengkeram sudut mantel Jerry Yang dengan erat, seolah-olah hanya Jerry Yang, saat ini, yang bisa membuatnya nyaman. Meskipun Harley Song ingin Jerry Yang terus bertanding, Jerry Yang telah membantunya dalam kompetisi, dan bahkan menyinggung Hawk Song, dan juga berjanji kepadanya bahwa dia akan membiarkan keluarga Song hidup, jadi dia tidak akan berani meminta lebih banyak lagi. Sekarang, bahkan jika dia terbunuh, dia akan menerimanya. Tidak jauh dari situ, Denny Yuen dan lelaki tua berjas tang juga bersama. Ketika Denny Yuen melihat Jerry Yang dikepung, dia tampak terkejut. "Penatua Tang, mereka benar-benar orang-orang di belakang Gold Club." Lelaki tua berjas tang itu tersenyum tipis. Pemuda yang memimpin kelompok itu adalah anggota garis kolateral dari keluarga Chao, bernama Haf Chao. Beberapa hari yang lalu, dia dikirim untuk memimpin kompetisi kejuaraan tahunan Gold Club. Mata Denny Yuen penuh dengan keterkejutan, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari keluarga Chao secepat ini. Namun pada saat ini, setelah keterkejutannya, ada lebih banyak kegembiraan. Ini karena, antara Jerry Yang dan Haf Chao, jelas bahwa mereka telah saling berhadapan. Dari pemahamannya tentang Jerry Yang, dia pasti tidak akan menyerah. Haf Chao, sebagai keturunan keluarga Chao, meskipun hanya keturunan kolateral, masih merupakan garis keturunan keluarga kerajaan, jadi bagaimana dia bisa berkompromi? Karena begitu, di antara keduanya, pasti akan ada yang terluka. "Penatua Tang, aku mengerti. Tidak heran kamu mengatakan Jerry Yang tidak bisa membunuhku. Gold Club adalah milik keluarga Chao. Di sini, Jerry Yang tidak bisa terbang bahkan dengan sayap." Denny Yuen berkata sambil tersenyum. Lelaki tua berjas tang mengangguk, "Aku akui dia sangat kuat dan memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Tetapi bertarung dengan keluarga kerajaan, dia hanya akan mati." "Apakah kamu melihat dua orang tua di belakang Haf Chao? Mereka adalah ahli top keluarga Chao, dan mereka berdua lebih kuat dariku. Bahkan jika Jerry Yang kuat, tidak mungkin dia akan menjadi tandingan mereka berdua." Ada gemilang di tatapan Denny Yuen, dan matanya juga dipenuhi dengan antisipasi. "Aku ingin melihat, kali ini, bagaimana lagi kamu akan menghindari bencana." Pada saat ini, niat membunuh yang menakutkan muncul di mata Jerry Yang dan dia menyipitkan matanya ke Haf Chao. "Bagaimana jika aku tidak mau bertanding?" Jerry Yang bertanya. "Hehe, apa menurutmu kamu punya pilihan sekarang?" Haf Chao tertawa. Jerry Yang menatap dua lelaki tua di belakang Haf Chao dan secara mengejutkan mengangguk, "Tentu saja aku punya pilihan. Menurutmu, jika aku menggunakanmu sebagai sandera, apakah masih berguna jika kamu memiliki banyak orang yang kuat?" Jerry Yang tiba-tiba bertanya. Ketika Haf Chao mendengar kata-kata Jerry Yang, dia tersenyum alih-alih marah. "Nak, aku harus mengakui bahwa kamu punya nyali." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tenggorokannya telah dicekik dan dia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Nak, lepaskan Tuan Muda Haf." Bahkan dua orang ahli di belakang Haf Chao tidak sempat bereaksi ketika Jerry Yang sudah muncul di depan Haf Chao dan mencengkeram lehernya dengan kemarahan yang besar. Bersama-sama,